Sobat Interest 043, kembali lagi di acara Popeye, Podcast KPPN Palangkaraya. Bersama saya Hanifah Hayu selaku host Popeye kali ini. Kali ini kita akan membahas salah satu indikator penilaian IKPA, yakni revisi DIPA. Di episode-episode Popeye sebelumnya, kita telah membahas tentang reformulasi IKPA dan pembahasan terkait IKPA secara garis besar. Nah, di episode kali ini spesial, kita akan membahas lebih dalam terkait salah satu indikator IKPA, yaitu revisi DIPA. Nah, kali ini saya tidak sendiri, Sobat Interest. Saya ditemani oleh Bapak Jaril A'amajad, selaku Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal atau MSKI, dan juga tentunya teman-teman Satker sudah pada tahu nih. Halo Bapak, apa kabar hari ini? Baik, Hanifah sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Bagaimana Bapak? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Sedang sibuk Bapak akhir-akhir ini? Ya, sibuk bisa dijadwalkan lah. Nah, kegiatan kan harus terjadwal ya. Oh iya, harus terjadwal seperti tema yang akan kita bahas hari ini. Yup. Oke, Bapak, kali ini kita akan diskusi terkait IKPA nih Pak. Ya. IKPA kan ibarat rapot ya Pak bagi satuan kerja. Rapot untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran. Ya. Seperti yang kita tahu juga, ada 8 indikator dalam penilaian IKPA. Betul. Salah satunya yaitu revisi DIPA yang akan kita bahas bersama kali ini. Boleh dijelaskan secara sederhana mungkin Pak sekilas tentang apa itu revisi DIPA dan bagaimana cara pengukurannya? Ya, indikator revisi DIPA ini adalah salah satu indikator di aspek perencanaan untuk pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran. Kan ada 3 ya aspek pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran. Betul. Yang pertama perencanaan, yang kedua kualitas pelaksanaan, yang ketiga kualitas hasil atas pelaksanaan. Nah, di aspek pertama ini ada 2 indikator, yaitu revisi DIPA dan deviasi halaman 3 DIPA. Kita tadi akan ngobrol untuk revisi DIPA dulu. Revisi DIPA ini adalah proses perubahan atau perbaikan atas daftar isian pelaksanaan anggaran yang sudah menjadi patokan atau guidance untuk Satker atas anggaran yang diberikan kepadanya dalam satu periode tahun anggaran. Tentu dalam satu periode tahun anggaran, dalam setahun penuh, atas anggaran yang diberikan itu sangat mungkin terjadi dinamika atas kegiatan-kegiatan, besaran, komponen-komponen, output-output yang ada di dalamnya. Betul. Sehingga boleh saja sih sebetulnya ketika terjadi dinamika rencana alokasi yang ada dalam DIPA itu kemudian dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang namanya rencana, kalau rencana atau alokasi yang diberikan itu terlalu sering diubah, ya nggak jadi sebuah rencana dong. Kita nggak usah buat rencana aja kalau rencananya itu diubah-ubah terus. Betul Pak. Jadi indikator revisi DIPA ini adalah sebuah indikator yang sebetulnya bukan untuk mengekang, tapi untuk men-challenge Sobat Interest 043 sekalian, bisa nggak sih buat suatu alokasi pagu yang fit untuk paling tidak dalam satu periode tahun anggaran. Jadi gimana sih anggaran yang sudah dialokasikan diberikan, boleh direvisi, tapi dalam suatu koridor, dalam suatu pengukuran, jangan sampai revisi-revisi yang dilakukan itu terlalu Sering ya Pak? Sering. Dan juga untuk jenis-jenis revisi yang memerlukan kewenangan hingga di level tingkat pusat. Karena yang seperti kita tahu kan ada juga indikator atau jenis-jenis revisi yang bisa dilakukan bahkan cukup di level kuasa pengguna anggaran saja. Betul. Gitu. Yang tidak diperhitungkan ya Pak itu Pak? Ya, jadi kalau kita bicara indikator revisi DIPA, ini cara ngukurnya adalah seberapa sering revisi DIPA itu dilakukan di dalam satu periode. Nah, periodenya ini kita kunci semesteran. Baik. Jadi dalam satu semester, kalau teman-teman Sobat Interest mau mendapatkan nilai revisi DIPA yang maksimal, itu jumlah revisi DIPA yang dilakukan itu dalam satu semester maksimal hanya boleh 2 kali. Ingat ya, ini revisi DIPA, bukan revisi POK,
atau pemutahiran POK. Dan itu pun nggak semua jenis revisi yang diperhitungkan dalam pengukuran indikator revisi DIPA ini. Gitu. Kira-kira kalau Satker pengen cari tahu apa aja sih revisi DIPA yang diperhitungkan dan tidak, bisa merujuk ke dasar hukum mana nih Pak? Nah, sebagaimana kita tahu, kita berpedoman untuk pengukuran IKPA ini di Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 5/PB tahun 2024 tentang petunjuk teknis penilaian kinerja untuk Kementerian Negara dan lembaga. Nah, di indikator revisi DIPA ini yang tadi saya sebutkan, nggak semua revisi itu dihitung sebagai jenis revisi yang mempengaruhi indikator revisi DIPA. Yang perlu Sobat Interest mungkin paling mudah ngafalinya atau mengingatnya adalah kalau di nilai total pagu DIPA-nya berubah, itu tidak termasuk dalam jenis revisi yang diperhitungkan mengurangi jatah revisi tadi. Jadi yang mungkin perlu pertama diingat adalah jatah revisi setiap satu semester itu adalah 2 kali revisi. Jatahnya cuma 2 kali, boleh 2 kali revisi. Jenis revisi yang akan dihitung dalam 2 revisi ini adalah yang pertama ketika revisi itu tidak merubah nilai total pagu DIPA. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada revisi nih, mubah nilai total pagunya, itu nggak diperhitungkan. Jadi jangan takut misalnya tiba-tiba teman Sobat Interest dapat tambahan anggaran nih dari pusat untuk melaksanakan kegiatan tertentu, atau mungkin malah dikurangi karena mau digunakan untuk pelaksanaan kegiatan di tempat lain, di unit yang lain dikurangi. Revisi itu tidak mengurangi jatah dalam tanda kutip ya, jatah revisi untuk yang berpengaruh terhadap nilai indikator revisi DIPA tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 14 jenis revisi. 14 jenis revisi, hanya 14 jenis revisi yang akan berpengaruh pada jatah revisi tadi. Nanti teman-teman silahkan lihat di Per 5 2024 ya. Yang pertama itu ada revisi kode 201, antar fungsi, subfungsi, antar program. 211, kode revisinya, pemenuhan belanja operasional. 212, penyelesaian pagu minus belanja pegawai. 213, ini kalau saya sebutkan semua, teman-teman mungkin juga nggak akan bisa ngafal ya. Oke, saya bacakan aja ya, Pak ya. Iya, 213, pergeseran anggaran dari belanja operasional ke non-operasional. 217, penyelesaian tunggakan. 220, pemanfaatan sisa anggaran kontraktual. 221 kodenya, pergeseran anggaran antara jenis belanja. 222, revisi terkait kontrak tahun jamak. Kode 225, revisi RO cadangan. Kode 226, penurunan volume RO secara total. Kode revisi 229, penyelesaian putusan pengadilan yang sudah inkrah. Kemudian kode revisi 231, berupa revisi penyelesaian pekerjaan yang tidak selesai di tahun sampai dengan akhir tahun anggaran. Kemudian kode revisi 236, pergeseran anggaran antar KRO atau antar kegiatan. Dan kode 239, revisi dalam rangka pagu anggaran tetap lainnya. Cuma itu saja, 14 jenis revisi itu saja yang nanti akan mengurangi jatah revisi semesteran. Oke, Pak. Selain itu, nggak akan berpengaruh. Nggak termasuk dihitungkan di revisi ya, Pak? Tidak akan diperhitungkan dalam jatah revisi semesteran tadi. Oke, baik. Sobat Interest, artinya yaitu dalam satu semester ada 2 jatah ya Pak? Ada jatah 2 kali untuk revisi DIPA. Dan revisi yang merubah total pagu ya Pak, itu tidak diperhitungkan sebagai revisi DIPA. Betul. Dan yang diperhitungkan adalah 14 yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Jarir, dan bisa teman-teman cek di Per 5 PB 2024. Betul Bapak? Ya. Lanjut Pak, terkait bobot revisi DIPA ini di penilaian IKPA kira-kira berapa persen Pak? Ya, revisi DIPA ini punya bobot yang relatif menentukan, 10%. Jadi dari 100% nanti nilai total bobot IKPA itu 10%-nya adalah indikator revisi DIPA. Dan berita bagusnya sebetulnya di tahun 2024 yang lalu itu
nilai indikator revisi DIPA ini sebenarnya sudah cukup bagus, mencapai nilai 99,63 untuk level KPPN. Mungkin banyak sekali teman-teman Satker yang nilainya 100 sempurna. Hanya seingat saya hanya ada 1 atau 2 gitu ya. Teman-teman Satker yang nilainya tidak 100. Ya mungkin hanya 1 atau 2 Satker itulah yang kemudian menyebabkan nilai revisi DIPA di level KPPN ini menjadi tidak 100, 99,53 untuk tahun 2024 yang lalu. Nyari sempurna ya Pak? Nyari sempurna. Karena sebetulnya untuk indikator revisi DIPA ini kita lebih mudah mengontrolnya, Hanifah. Selama kita tidak membutuhkan 14 jenis revisi tadi yang saya sebutkan, kemudian revisi yang 14 tadi itu ternyata misalnya bisa kita ikutkan, kita barengkan dengan revisi yang mengakibatkan pagu berubah, itu sebenarnya malah jadi sebuah keuntungan karena tidak akan juga diperhitungkan dalam jatah revisi semesteran tadi. Nah, strateginya gitu. Strateginya gitu. Kalau memang ada terpaksa sekali harus ada revisi yang 14 jenis revisi tadi yang saya sebutkan, itu diikutkan saja kalau pas ada revisi yang mengakibatkan pagu berubah, misalnya penambahan pagu atau mungkin pengurangan pagu gitu. Itu salah satu triknya. Tapi kalau enggak, usahakan jatahnya cuma 2 kali dalam satu semester. Kalau sampai cuma satu kali dalam satu semester, nanti Sobat Interest bisa mendapatkan nilai lebih tinggi lagi. 110 ya Pak? Benar. Kalau lebih dari 3, 50 ya Pak? Nah, pokoknya kalau sampai revisinya lebih dari 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu langsung drop nilainya untuk nilai indikator ini langsung turun ke 50. Nggak ada turun dikit jadi 99, nggak ada. Langsung 50. Oh, langsung drop ya teman-teman Satker. Jadi itulah tadi bagaimana strategi dan trik untuk memaksimalkan nilai revisi DIPA di tahun ini ya Pak? Ya, betul. Oke. Baik Pak nih, di segmen terakhir nih, udah cepet banget nih, apa pesan dan saran dari Pak Jadir selaku Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal atau MSKI untuk para satuan kerja kita untuk memaksimalkan nilai revisi DIPA dan kalau bisa nilai IPA-nya seluruhnya ya? Gimana Pak? Ya, kita setiap triwulan di tahun 2024 yang lalu sudah kita laksanakan akan memberikan apresiasi kepada Sobat Interest yang Satkernya punya capaian nilai IPA triwulanan itu 100 atau sempurna. Jadi semua orang bisa. Semua orang bisa dapat. Jadi nggak ada juara 1, juara 2, juara 3. Selama teman-teman Satkernya itu mendapatkan nilai IPA di setiap triwulan itu nilainya 100, setelah kita akan berikan apresiasi penghargaan yang mudah-mudahan jadi salah satu penambah semangat dan motivasi ya Pak tentunya. Portofolio bagi teman-teman pengelola Satker yang mungkin jadi perhatian pimpinan. Salah satunya mengoptimalkan nilai indikator revisi DIPA ini, Hanifah. Nah, karena ini menurut saya jadi salah satu indikator yang relatif paling mudah kita kontrol ya. Paling mudah kita kontrol. Selama kita nggak revisi lebih dari 2 kali dalam satu semester. Dan revisinya itu pun hanya di 14 jenis revisi yang tadi saya sebutkan. Itu harusnya menurut saya menjadi salah satu upaya yang yang effortless gitu loh. Yang effortless. Karena kalaupun ada nanti terpaksa harus ada revisi di 14 jenis revisi yang tadi saya sebutkan, ya tunggu aja deh kalau pas ada revisi yang mengakibatkan berubahnya pagu Satker gitu. Tapi kalau terpaksa sekali ya upayakan satu semester cuma 2 kali lah maksimal. Jadi nanti bisa agar nilainya tetap bisa maksimal. Oke, karena relatif mudah harusnya bisa dimaksimalkan ya Pak. Harusnya bisa. Karena kalau nggak maksimal rugi ya Pak. Rugi dong. Karena effort ini salah satu indikator yang paling effortless ya bisa harusnya dibilang begitu. Oke teman-teman Satker, jadi tadi sudah dijelaskan tentang revisi DIPA, bagaimana strateginya untuk memaksimalkan nilai revisi DIPA ini di tahun ini terutama.
Baik, nggak kerasa nih, udah di penghujung acara kita kali ini. Mudah-mudahan acara podcast kali ini bisa menjadi motivasi dan reminder Satker juga untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran di tahun lalu dan untuk memaksimalkan nilai terutama revisi DIPA dan nilai IKPA-nya agar nilai IKPA tahun ini 100 dan mendapatkan apresiasi dari KPPN Palangkaraya. Kami tunggu di acara kita ya Pak, nanti ada Stakeholder Day. Ada Stakeholder Day, ada evaluasi triwulanan, ada mungkin kegiatan-kegiatan evaluasi. Insya Allah kita akan ada evaluasi setiap triwulan. Nggak tahu apakah bisa kita selalu luring, tapi tentunya kita akan upayakan selalu ada meskipun lewat daring. Oke, dan kita nantikan selalu sahabat Satker untuk mendapatkan apresiasi dari kami tentunya, dan penilaian apresiasi ini juga fair ya Pak, sangat transparan juga, dan tentunya semua bisa dapat ya Pak. IKPA 100 tuh semua bisa dapat. Oke. Baik, saya Hanifah undur diri. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Jarir untuk menjadi narasumber kita kali ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya Pak, sampai akhir tahun anggaran 2025 dan seterusnya tentunya. Oke. Kami sampaikan juga untuk para pendengar Popeye bahwasannya KPPN Palangkaraya berkomitmen penuh untuk membangun zona integritas WBKB BBM, dan semua layanan KPPN Palangkaraya tidak dipungut biaya sepeser pun atau Rp0. Demikian episode Popeye kali ini. Saya Hanifah Hayu dan narasumber kami Bapak Jarir Alamjad. Oke, kami pun pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Dadah. Sampai ketemu.